Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Kavita Febriani dari Detika Keperawatan. Nah, di sini tuh saya akan membuat sebuah video mengenai cara pemberian obat secara parental. Nah, di sini itu yang pertama saya akan membuat video mengenai cara pemberian obat ampul, cara pemberian obat vial atau plakon, terus ada cara pemberian obat di subkutan, intrakutan, intravena, intramuskular. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu penjelasan dari parental itu apa. Nah, jadi parental itu sama aja kayak injeksi. Nah, yang artinya itu sediaan steril berupa larutan, emulsi, substansi atau bubuk yang dilarutkan atau disubstansikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, dengan caranya itu dengan menyuntikkan obat ke jaringan tubuh atau bisa langsung ke pembuluh darah. Ini ada juga cara penyuntikannya itu kalau misalnya subkutan itu atau XC itu 45 derajat. Nah, dia itu disuntikan di bawah dermis. Nah, yang kedua itu ada intrakutan atau IC atau biasa disebut juga intradermal atau ID. Nah, dia itu permukaannya itu kan sangat tipis kan, dia itu di bawah kulit, jadi disuntikan itu ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Nah, terus ada intramuskular atau IM. Nah, dia itu biasanya itu disuntikan di bokong. Nah, cara penyuntikannya itu lurus atau sama kayak 90 derajat. Nah, ada juga intravena atau IV, yaitu biasanya itu di pembuluh darah di bawah lapisan kulit, itu dimasukkan ke dalam vena. Biasanya itu dia masuk ke dalam vena itu sudutnya itu dengan 25 derajat. Jadi di sini itu sekarang saya akan mempersiapkan obat vial dan obat ampul. Nah, jadi persiapannya itu kita harus mempersiapkan satu bak instrumen, ada obat dalam bentuk vial atau plakon. Oh iya, dia ini bisa berbentuk bubuk atau berbentuk cair ya. Nah, terus ada satu buah ampul. Dan juga ada satu buah spit atau jarum suntik. Nah, di sini ada aquades. Nah, air aquades ini digunakan untuk melarutkan obat yang bubuk tadi. Terus ada bengkok. Ada satu buah kom yang berisi kapas. Ada alkohol. Ada kasa. Biasanya kasa itu di dalam kotak ya. Terus dan ada handscoon. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Tangan bisa memakai desinfektan ya. Nah, terus kita memakai handscoon. Handscoon. Nah, setelah memakai handscoon, kita siapkan obat di dalam bentuk vial atau bentuk ampul. Nih, dalam bentuk ini. Ambil satu buah spit atau jarum suntik.
buka plastiknya, lalu masukkan jarum suntik ke dalam bak instrumen dalam sini. Sekarang kita ambil obat yang akan dilarutkan dalam bentuk bubuk tadi. Nah, jadi kita ambil yang ini obatnya, terus kita ambil Aquades untuk melarutkannya. Lalu kita ambil squid atau jarum suntik. Nah, jadi caranya Aquades ini kita masukkan ke dalam jarum suntik tadi. Nah, setelah itu kita taruh air ini ke dalam obat bubuk tadi. Nah, setelah itu ini jarum suntiknya tidak boleh dipegang langsung ujungnya, jadi harus begini, terus kita tutup, terus taruh lagi ke bak instrumen. Lalu yang ini kita kocok-kocok secara putar atau secara dilepak ini. Jadi setelah larut obat dalam bentuk bubuk tadi ini memakai Aquades, jadi sekarang itu kita masukkan ini ke dalam squid atau jarum suntik tadi. Jadi seberapa banyaknya tergantung dosis yang diperlukan. Nah, kita tutup kembali. Kita taruh lagi di bak instrumen. Nah, setelah selesai. Nah, jadi di sini cara pemberian obat secara ampul ini. Jadi pertama itu kita harus ambil kasa untuk mematahkan kepala ampul. Bisa juga memakai gergaji ampul. Nah, kalau sudah ini taruh di bengkok ya. Nah, terus ambil bulik fluid atau ini biasa disebut dengan jarum suntik. Jadi kita lepaskan dari plastik ya. Nah, setelah itu aspirasi obat untuk dimasukkan ke dalam squid itu, kita letakkan ya, masukkan ujungnya sini. Jika ada udara jangan lupa dikeluarkan ya. Tahan menggunakan kapas atau alkohol. Jika ada udara, nah tutup jarum suntik yang akan dipakai nanti ke dalam bak instrumen. Selesai. Jadi di sini juga saya akan mempersiapkan alat untuk pemberian obat secara intravena. Nah, yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu 1 buah bak instrumen ini. Nah, ini tuh dalamnya itu ada squid atau jarum suntik yang sudah dikasih obat tadi. Nah, terus ada tourniquet. Nah, di sini ada kapas di dalam wadah yang sudah diberikan alkohol. Ada handscoon, ada perlak, dan ada bengkok. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak kita tadi, pada hari ini Ibu akan kita lakukan injeksi pada Ibu intravena, yaitu injeksi intravena
atur posisi. Posisi nyaman. Pakai handscoon. Nah, jadi setelah memakai handscoon, setelah mengatur posisi pada pasien, kita taruh penlap. Apa ini? Lalu kita beri tourniquet. Maaf ibu, kita kasih tourniquet dulu. Setelah kita tahu daerah mana yang akan disuntik, kita beri kapas 3-5 cm. Lalu kita suntik. Tidak ada mana kita suntik 25. Derajat. Lalu kita ambil kapas untuk mencabut ciptaan. Lalu tutup jarum suntik, tidak untuk menutupinya secara langsung. Saya akan kembali ke ruangan ibu. Sebelumnya saya akan mendokumentasikan. Sekarang sesuai dengan tempat kita, maka pada hari ini saya akan melakukan infeksi muskular, yaitu infeksi di bagian bokong. Nah, sebelum itu saya akan mendekatkan alat terlebih dahulu. Terposisi ya Bu, maaf ya, kita miring ke sebelah sana ya Bu. 1, 2, 3. Nah, kakinya itu sims, posisi sims. Oh ya ibu, bisa angkat celananya dan bajunya. Nah, jadi di sini siapkan alat, lalu kita itu 1, 2, 3, ada di sepertiganya. Sebelumnya kita olesi disinfektan. Lebih 3-5, lalu 90 derajat. Nah, lalu kita suntikkan ya. Lalu kita tutup, jangan sampai kita lakukan tutupnya secara langsung.
Setelah selesai, ibu jadi sekarang akan kembali ke ruangan. Baik ibu, sesuai dengan kontrak kita tadi, pada hari ini ibu akan kita injeksi ikutan alat. Menentukan lokasi penyuntikan. Setelah tahu lokasinya, lakukan desinfeksi. 5 cm. Lalu penyuntikan sekarang dilakukan di lengan atas bagian luar. Posisi penyuntikan 45 derajat. Tangan yang tidak dominan melakukan penyuntikan. Lakukan aspirasi. Saat melakukan aspirasi, pastikan yang masuk udara bukan darah. Jika darah jarum, segera dicabut. Masukkan obat secara perlahan. Cara obat tidak menyentuh atau menutupnya secara langsung. Buka handscreen. Jadi setelah selesai dilaksanakan injeksi ini ya Bu, jadi obat insulin ini, setelah diberikan obat insulin ini, ibu tidak boleh makan 15-20 menit setelah diberikan obat injeksi insulin ini. Ada yang ibu rasakan setelah diinjeksi, dan saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu. Baik ibu, selesai dilaksanakan, saya akan kembali ke ruangan ibu. Ibu, baik ibu, sesuai dengan kontrak kita tadi, pada hari ini ibu akan diberikan obat pada intrakutan ibu atau injeksi intrakutan. Jadi sekarang kita terposisi dulu ya Bu. Oke ibu, sebenarnya. Jadi sekarang kita akan mendekatkan alat terlebih dahulu. Lalu jadi tujuannya itu agar mengetahui atau mengecek apakah ada alergi atau tidak pada ibu. Nah, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya ibu. Nah, setelah cuci tangan, sekarang saya akan mendekatkan alat.
Lalu saya akan memakai handscoon. Lalu di sini saya akan memilih lokasi di area yang sedikit pembuluh darahnya, yaitu di sini ya ibu. Lalu di sini deteksi area penusukan. Cara memutar kurang lebih 5 cm. Ambil spuit. Oke ibu, ini akan sedikit perih. Tadi saya lakukan. Ya. Melakukan itu, penyuntikan ini tujukan sudut 15 derajat. Oke ibu, masukkan obat. Masukkan spuit, tidak langsung menutupnya. Nah, lalu kita tandai penusukan dengan lingkaran untuk pengecekan apakah nanti ada alergi atau tidak. Baik ibu, tindak. Lalu lepaskan handscoon. Baik ibu, tindakan sudah selesai dilaksanakan. Apakah apa yang ibu rasakan sekarang? Nah baik ibu, bila nanti ibu merasa tidak nyaman atau merasakan sesuatu, ibu bisa panggil perawat ibu. Sebelumnya saya akan dokumentasikan dulu ya ibu. Baik ibu, tindakan telah selesai dilaksanakan. Silakan kembali ke ruang perawat. Terima kasih ibu.